Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menyikapi hidup. Banyak orang stres di tahun-tahun ini karena stres adalah satu kata yang menggambarkan keadaan manusia di zaman sekarang ini. Kita akan membaca di dalam Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa di bumi ini. Sebab kuasa-kuasa di langit akan goncang. Secara umum arti kata stres adalah gangguan, kekacauan, atau emosional yang disebabkan oleh faktor ketegangan. Alkitab sudah menjelaskan bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, manusia akan mengalami berbagai masalah hidup yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Bukankah hal itu sudah terjadi? Setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita yang mengejutkan. Sesungguhnya yang harus diperhatikan adalah perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 10 sampai dengan 12 yang berkata, dan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena tekanan hidup yang semakin berat. Semua itu menyebabkan orang mudah sekali tersinggung, tersulut emosinya, mudah marah, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewajaran. Perhatikanlah undangan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Yesus bukan hanya memberi kelegaan, tetapi dia juga sanggup melepaskan kita dari semua beban fisik maupun mental yang dapat menyebabkan stres. Dalam dunia yang semakin kelam ini, kita harus makin melekat kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Matius 24 ayat 13. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Apakah termasuk orang yang stres atau tidak? Mudah-mudahan kita terus belajar kepada firman Tuhan dan selalu melekat kepada Tuhan, supaya apa yang kita rencanakan bukan rancangan kita sendiri tetapi rancangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua, bagaimana kita menyikapi stres. Terima kasih, Tuhan memberkati.